wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang materi aspek antologi perspektif Islam. Di sini kami akan membahas beberapa aspek antologi perspektif Islam. Yang pertama, definisi ilmu antologi. Apa sih antologi itu? Dan apa saja sih aspek antologi itu? Antologi adalah teori tentang apa saja yang ada sebagai objek kajian filsafat, baik yang pasti ada maupun yang mungkin ada. Dan dalam filsafat, istilah antologi lebih sering digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep seperti ada individu, ada umum, terbatas, tidak terbatas, universal, dan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan aspek antologi antara lain yaitu metodis, sistematis, koren, dan rasional. Dan dalam pandangan Islam ada beberapa peran ilmu antologi. Yang pertama, menggali konsep tauhid atau keesahan Tuhan. Yang kedua, pemahaman tentang keberadaan eksistensi. Yang ketiga, menjelaskan hubungan manusia dengan alam semesta. Yang keempat, pandangan tentang akhirat, dan yang paling terakhir, membentuk pandangan dunia dan praktik agama. B. Karakteristik ontologi. Seperti yang kita ketahui, ontologi adalah filsafat yang membahas dasar-dasar dunia termasuk dalam ilmu pengetahuan. Karakteristik ontologi dalam penolongan Islam terbagi dalam 8 bagian, yaitu 1. Tauhid, yang berarti keesahan Tuhan. 2. Hubungan antara manusia dan Allah. 3. Pemahaman tentang akhirat. 4. Pengaruh pemikiran filsafat dan teologi. 5. Pengaruh etika dan nilai-nilai Islam. 6. Pandangan dunia dan praktik agama. 7. Penggunaan sumber daya Islam. Dan 8. Penekanan pada pemahaman kebenaran absolut. C. Aspek ontologi dalam perspektif Islam merupakan studi tentang hakikat eksistensi, keberadaan, dan hubungan antara entitas-entitas dalam alam semesta. Dilihat melalui lensa agama Islam, aspek ontologi perspektif Islam terbagi dalam 8 bagian, yaitu 1. Tauhid, yang berarti keesahan Tuhan. 2. Manusia sebagai khalifah di bumi. 3. Pemahaman tentang eksistensi dan keberadaan. 4. Akhirat sebagai bagian dari ontologi. 5. Pengaruh pemikiran filsafat dan teologi. 6. Pengaruh etika dan nilai agama. 7. Pandangan dunia dan praktik agama. Dan 8. Penggunaan sumber-sumber Islam. Dan dalam sejarah, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi ialah ilmu tentang yang ada. Ontologi pertama kali dikenal dan mulai berkembang pada masa klasik filsafat Islam, terutama pada abad ke-8 hingga ke-10. Periode ini juga dikenal sebagai zaman keemasan Islam, di mana terjadi pencapaian besar dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Dan salah satu tokoh awal yang terkenal dalam perkembangan ontologi dalam pemikiran Islam adalah Al-Kindi, 801 hingga 873 Masehi, yang sering dianggap sebagai bapak filsafat Islam. Dan puncak perkembangan ontologi dalam Islam dicapai oleh Ibnu Sina, 980 hingga 1037 Masehi. Ibnu Sina adalah seorang filsuf dan ilmuwan muslim terkenal yang menulis karya-karya penting tentang ontologi, termasuk kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat
dan Al-Kanun fi Al-Tib. Karya-karya Ibnu Sina memiliki pengaruh yang besar dalam pemikiran ontologis, dan ia menciptakan konsep-konsep yang berpengaruh dalam tradisi filsafat Islam. Tokoh ontologi dalam Islam. Tokoh ontologi dalam Islam terbagi dalam 7 bagian, yaitu 1. Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. 2. Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi. 3. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. 4. Ibnu Rusna pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. 5. Ibnu Arabi pada tahun 1165 sampai 1240 Masehi. 6. Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. 7. Al-Dinar Razi pada tahun 1149 sampai 1210 Masehi. F. Perkembangan ontologi dalam Islam. Perspektif Islam adalah hasil dari perbedaan Yunani klasik dengan tradisi intelektual Islam yang kaya. Ada beberapa perkembangan ontologi dalam perspektif Islam. 1. Awal perkembangan pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. 2. Pengaruh Al-Faridi pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. 3. Peran Ibnu Sina atau Avicenna pada abad ke-10 sampai 11 Masehi. 4. Ibnu Rusna atau Averroes pada abad ke-12 Masehi. 5. Pemikiran Sufi pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.